Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gue Mahesar di Wirawan. Kali ini kita berada di rumah 7A di kawasan Lebak Bulus, tempatnya Om Anton Novianto. Ini adalah koleksi mobil-mobil balap dari zaman dahulu. Kita kesini bareng teman-teman dari Fav Garage, bareng sama Om Wisnu, Om Erik, Om Budi, Om Bucai, Om Rizal, Om Aldo, Om Mario, sama Om Aji. Kita disambut semua di sini sama Om Anton, baik banget orangnya. Ngobrol-ngobrol bareng dan diizinin untuk lihat-lihat koleksinya. Ini adalah mobil Renault 5 Turbo. Mobil kecil kelasnya zaman-zaman Mini Cooper dulu. Tapi mesinnya di belakang anjir. Ini air intake buat radiator. Nggak kelihatan mesinnya. Mesinnya 3 SGTI Toyota. Mesinnya Yamaha tuh, bikinannya Yamaha. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah yang namanya motor Dendy. Motor yang populer di tahun 80-an. Kalau teman-teman pernah nonton film Chips-nya Warkop DKI, nah ini adalah salah satu motor yang kayak gitu. Ini kita masuk ke salah satu galerinya Om Anton. Di sini terpajang mobil-mobil rally. Ada sebelah kiri saya ini mobil Mazda 323 yang sedan. Ini warna merah ini masih dengan livery aslinya. Kemudian di sebelahnya itu jajar-jajar ada mobil rally yang lain. Ada 323 hatchback, ada juga Mitsubishi Galant VR4. Ini di Indonesia dijual dengan nama Mitsubishi Eterna ya, yang versi front wheel drive-nya. Di sini juga ada koleksi miniatur diecast, juga Tamiya model kit, serta ada steering wheels untuk mobil-mobil balapnya ini. Dan ini Galant VR4-nya ada banyak banget sih. Ada juga mesin Sega Rally Championship buat teman-teman yang dulu senang main di time zone. Galant VR4 ini ternyata masuk ke Indonesia cukup banyak, tapi memang sebagai mobil rally ya. Jadi faktur surat-surat gitu dia kosongan, bener-bener dipakai untuk rally. Ini juga mobil Mazda 323. Ini sebenarnya Mazda 323 Elite ya. Di Indonesia juga banyak, tapi ini yang versi 2 pintunya, dan ini kaki-kakinya juga udah beda nih. Udah rally. Untuk mobil rally itu kaki-kakinya bisa kelihatan dari suspensinya yang lebih tinggi, jadi terlihat lebih jangkung. Untuk bodinya sendiri itu kurang lebih sama mobil-mobil yang ada di pasaran. Cuman untuk mobil rally ini jelas di dalamnya udah ada roll bar, kemudian mesinnya juga sudah dicun, kaki-kakinya jauh lebih kuat dengan shock breaker dan bracing untuk menahan bantingan buat terbang gitu ya. Lihat ini kita di dalamnya nih. Dashboardnya masih sama, cuma ada tambahan TerraTrip di situ untuk ukur jarak. Ada jok racing, bucket seat dengan roll bar dan seat belt. Untuk balapan di belakang bener-bener kosong, nggak ada apa-apa. Untuk tangki bensin aja paling itu di belakang sama roll bar. Mungkin ada ban serep. Karakter mobil rally gitu ya, dibikin sesimpel mungkin gitu untuk biar ringan. Nah untuk ban ini jelas udah pakai ban pacul ya, beda sama yang dipakai di aspal. Di sini mobil Galant VR4 ada 4 atau 5 mobil ya. Dibikin dengan livery masing-masing, ciri khasnya seperti yang asli ada di balapan zaman tahun 90-an dulu ya. Akurat. Nah, di sini juga ada mesin Sega Rally Championship buat nostalgia teman-teman yang sering main di time zone dulu. Nggak bosen-bosen nih gue ngeliat si Galant VR4 ini. Ganteng banget deh. Dilihat dari sisi mana juga auranya beda gitu sama Eterna yang lokal. Walaupun sebenarnya mobilnya sama. Kalau dilihat sih cuman ganti pelek, terus kasih ban rally, ditinggiin dikit gitu. Tapi auranya langsung dapet banget ya. Gila. Apalagi ini mobil warna putih gini kan dengan livery warna-warni rally art. Ingat zaman film-filmnya Jackie Chan zaman dulu gak sih? Yang dia ikutan rally Dakar. Walaupun itu mobilnya Pajero ya, tapi vibes-nya dapet banget kayak gitu. Interiornya trondol, sama semua trondol karena memang benar-benar mobil rally. Ada TerraTrip-nya,
shifter manual. Ini di belakang juga masih ada jok tapi tembus ada roll barnya. Di situ kelihatan. Jadi orang nggak bisa duduk juga di situ. Paling buat darurat doang kalau mau ngajak temen nebeng ya, agak ngerepotin memang. Nah ini interiornya Mazda 323 yang tadi ini bentuknya dashboardnya mirip sama Ford Laser yang dulu dipakai sama taksi zaman di tahun 90-an kalau masih pada inget. Oke, kita keluar ada koleksi mobil-mobil yang lainnya. Ini adalah Honda Civic yang generasi pertama masuk ke Indonesia. Bedanya ini 2 pintu cuy, anjir. Jarang-jarang kan lo lihat mobil Civic kayak gini 2 pintu kan, gila. Ini emblemnya masih CVCC. Jadi nama Civic itu diambil dari kode ini CVCC yang artinya Compound Vortex Controlled Combustion. Ini trademark mesinnya Honda yang zaman dulu masuk ke Amerika dengan konsumsi bahan bakar yang irit banget, tapi dengan tenaga yang cukup powerful untuk ngalahin mobil-mobil muscle car Amerika zaman dulu itu ya. Ini interior juga masih original, luar biasa. Gila, ini mulus kayak gini dengan spion tanduknya. Di luar masih banyak mobil juga. Ini yang menarik perhatian gua, sebuah mobil nasional Timor S515 injection yang konon katanya ini didevelop oleh ProDrive dari Inggris yang ngegarap mobil Subarunya Richard Burns. Ini gila sih, dengan velg rally compe, daleman trondol, anjir. Ini Timor cuy, Timor tuh sejarah banget ya sih buat Indonesia. Lihat nih dalamnya nih. Oke, terus steering wheelnya udah pakai OMV ya. Terus dashboardnya udah di sweat, di handbrake levernya sama tuas transmisinya juga udah diganti yang lebih tinggi, luar biasa ini sih. Terus di sini ada Mitsubishi Galant GTO warna biru yang bentuknya mirip sama Mustang GT Fastback ya. Gokil sih nih, kalau Timor ini ganteng. Gue jadi pengen punya Timor anjir. Simple banget modifikasinya jadi ganteng gitu di sini. Gokil nih ya. Dapat banget emang aura rally-nya. Ya karena emang ini bener-bener mobil rally yang udah pensiun yang dihidupin lagi gitu sama Om Anton. Luar biasa. Ini detailnya gitu dengan bodi warna putih, spoiler warna merah. Terus ada kepet merah juga, ada baut-baut di situ. Bisa kaki-kakinya juga polos. Juga ada bracingnya tuh, lihat ada di bawah pintu ada bolong-bolong. Coba yuk kita lihat ke dalamnya. Ya, dashboard sweat, roll bar semua keliling sampai belakang, jok bucket seat, safety beltnya udah sabelt yang berapa titik tuh, 4 titik ya. Handbrake nya juga udah model tarik di atas itu. Gearbox manual di belakang kosong, roll bar doang. Door trim aja yang masih asli. Tuh, kacanya pintunya masih engkol. Door cardnya masih asli nih. Kita lihat dari depan, tampangnya juga masih bener-bener Timor. Bempernya aja masih pakai bemper aslinya gitu, bentuknya masih sama dengan lampu sen di pojokan gitu. Grillnya juga masih sama, headlampnya masih sama persis sama Timor yang kita pakai. Tapi auranya beda loh. Karena sebenarnya bodinya segala masih asli gitu, bodi Timor. Bahkan lampunya, bumper belakang, spoiler belakang ini nggak dibikin yang super tinggi kayak Lancer Evolution 3 gitu kan, yang luar biasa. Nah ini ada ilmu yang bisa kita ambil dari mobil rally. Untuk masang seat belt itu harus ke roll bar ke belakang ya, nggak boleh ke lantai. Karena kalau nanti mobil posisi terbalik dengan anchornya seat belt itu ke lantai bisa bikin patah collarbone kita. Nah jadi harusnya ke belakang biar nanti seat belt itu nggak narik badan kita pas lagi terguling, nggak bikin patah collarbone. Seperti itu. Cakep banget ini Timor. Kalau gue punya duit pengen sih bikin kayak gini. Harga Timor berapa sih sekarang? 30 jutaan ya. Ntar deh kalau punya duit pengen juga. Ini ada Toyota Celica lawas nih. Ini simbahnya Toyota Celica GT4 dan Toyota Celica Supra. Nih cucu-cucunya kalau mau lihat nih diri. Toyota Celica GT4 ada 2 jenis, 2 generasi dengan livery legendarisnya yaitu Castrol. Dan ini adalah selection mesin-mesin balapnya Toyota. Ada 3 SGTE, ada Toyota yang pakai mesin Supra tuh, GZ.
Nih mobil rallynya Toyota Celica, dan ini mobil balapnya dipakai buat balap retro tuh, ada Starlet KP ya. Ini juga ada pelek-pelek rally dan ban rally, koleksi jok, koleksi miniatur, diecast, remote control, Tamiya, semuanya yang buat referensiin livery mobil balap ini komplit banget. Miniatur Toyota Celica yang dipajang di sini juga ada. Terus di sini ada Mazda RX-3, mobil Mazda RX-3 dengan mesin rotary yang dipakai buat drag race, balapan drag race cuy. Ini mobilnya terkenal dulu zaman tahun 90-an juga di tag Sentul ya. Anjir, turbonya segede gitu cuy. Ini air intake-nya di headlamp dibuat jadi air intake. Ini body udah fiberglass semua di depan ini. Terus velgnya udah yang tipis buat drag race, billet aluminium. Ini posisi mobil di jack stand. Exhaustnya ada di samping, knalpot keluar nih, kalau digas nyembur api pas ini. Kaca depan udah plexiglass, kita coba buka. Suaranya garing. Door trim udah kosong, dalaman juga kosong semua. Tuh, yang penting cuman setir, habis itu untuk gearbox dan untuk narik parasut yang di belakang, tachometer. Panduannya cuma tachometer itu doang tuh. Gokil, simple. So amazing. Pedal juga kayak pedal mobil biasa ya, 3 pedal, gas, rem, kopling. Polosan banget, luar biasa, cepat kan. Kita tutup. Kita lihat limbahnya. Velgnya pakai apaan nih, segede donat gini. Velg berapa nih? Ini juga velgnya billet aluminium nih. Ini bodi belakang udah fiberglass juga. Ini bentuknya mirip-mirip kalau di Indonesia ini sama Mazda Capella. Kalau teman-teman pernah lihat tuh Mazda Capella, buntutnya mirip kayak gitu lampunya. Bannya tebal banget cuy, lebar. Gardan di tengah udah kayak dipotong gitu biar jadi kurus banget ininya, jadi narrow. Ini bahan fiberglass, tinggal di clip on aja. Cakep sih, ini kuningnya juga luar biasa. Tuh wheel house-nya segitu-gitu, tengah-tengah gardan sama suspensi. Gokil. Kaca jendela bukanya tinggal ditarik aja. Ini yang jelas udah nggak bisa dibuat masuk ke tol ya, buat bayar tol, jadi jangan nanya gimana caranya bayar tol di sini. Udah repot deh, ini mobil purpose build untuk drag race use only. Oke. Beda emang ini mobil balap emang. Nggak tahu zaman dulu berapa detik ya untuk 402 meternya mobil ini. Buat teman-teman yang tahu juga mungkin boleh komen di bawah. Itu turbo intercooler kayaknya di depan tuh ya, bukan radiator. Radiator kayaknya ada di balik intercooler itu. Kita coba lihat mesinnya ya, gue nggak ngerti cara bukanya, jadi kita lihat masuk ke sini aja. Ini lihat tuh mesin rotary, itu rotornya segede gitu, simple sih ya. Ini 2 rotor atau 3 rotor gue nggak tahu. Mesin 13B detailnya, wow. Mesinnya kecil kalau mesin rotary itu, karena dia nggak pakai piston, dia pakai kayak segitiga gitu yang berputar di dalam, namanya mesin rotary. Sistemnya simple tapi ngasilin RPM yang sangat tinggi. Oke, kita lanjut lagi melihat Toyota Celica GT4 ini. Ini liverynya Castrol, udah legendarinya banget deh sama Celica, ngelekat banget. Kita coba bisa dibuka kan ya. Oh, ternyata bisa. Kita masuk lihat dalamnya. Oh, ini mobil setirnya pakai Momo, jok Recaro. Masih asli banget ya, ini cuman mobilnya cuman di luar doang dengan liverynya. Tapi di dalamnya ini mobil harian ini sebenarnya nih ya. Atas door trim masih komplit. Tapi body kitnya udah dibikin kayak untuk rally. Velgnya juga velg rally beneran, pakai kepet juga. Bannya juga pakai ban tanah ya, ban kasar. Kita geser lagi, lihat yang di sebelahnya ini saudara tuanya.
Ini di tahun 90-an, kalau yang tadi ini tahun 2000-an. Bentuknya masih pop up headlight ya. Ini yang udah hilang di mobil zaman sekarang. Pop up headlight ini ganteng banget sih. Bikin mobil itu nambah kegantengannya. Kayak Toyota Trueno gitu kan. Mazda RX-7 yang generasi awal juga pakai pop up headlight. Ferrari, Lamborghini. Oke, ini coba kita lihat ke dalam. Pintunya frameless coy. Ini juga mobil standar nih seperti ini. Dalamnya masih ada itu kayak turbo timer tuh. Manual transmission, rapi banget masih interiornya. Bisa. Bagus banget ini. Oke loh. Ya, kita tutup lagi. Ini nuansanya jadi inget sama game arcade yang di dalam tadi, Sega Rally Championship gitu. Salah satu mobilnya emang Toyota Celica ini, Celica GT4. Cakep banget ya. Ini kalau jalan-jalan keluar pakai ini ganteng banget sih. Di Indonesia populasi mobil Celica ini nggak banyak karena hanya masuk dari importir umum aja gitu. Nggak ada yang masuk secara resmi dari dealer Toyota di Indonesia. Jadi ngeliat ini di jalanan tuh udah jarang banget. Nah, kalau ini Toyota Celica ini juga kayaknya baru kali ini deh gue ngeliat ada Celica di sini. Celica lawas di sini tahun 80-an. Itu pakai jok Recaro Spectrum di dalamnya. Yuk coba kita lihat. Bisa dibuka nih. Oke, kita masuk. Siap ya. Interiornya masih dashboardnya original, setir masih asli. Gue nggak begitu paham juga sebenarnya emang mobil ini, karena baru pertama kali lihat mobil ini, tapi dalamnya mulus banget. Pintunya frameless lagi ganteng. Di belakang ada spoilernya juga ya, kayak zaman dulu kayak gitu mungkin spoilernya emang. Atapnya juga ada sunroofnya, bisa dibuka tuh atapnya tuh. Oke loh. Yang ini Mitsubishi Galant GTO ya, Colt apa namanya ya, kalau di zaman dulu tuh pakai spion tanduk. Bentuknya ikutin auranya Mustang fastback ya. Tuh ada louver di belakangnya tuh. Lihat namanya, iya benar, ini Galant. Colt Galant, masih ada Coltnya ya, Colt Galant GTO. Bentuknya juga mirip nama Mustang fastback. Nah, ini satu lagi nih yang merah nih. Ini yang merah nih yang tadi kita bahas di depan ya, yang langsung mencuri perhatian. Renault 5 Turbo. Ini pertama kalinya gue ngeliat mobil Renault 5 Turbo ini di depan mata gue sendiri. Udah jarang banget ini mobil. Oke, kita lanjut lagi ke bagian dalam museum ini. Di balik pintu itu masih ada koleksi Om Anton yang lain. Nah, ini deh barang-barang perintilan nostalgia zaman-zaman dulu nih. Telepon, terus ada apa namanya? Yang mana view itu ya, yang bisa diganti-ganti itunya. Terus ada poster, ini poster apa? Gundala. Wow, movie poster Gundala. Ada minibar juga di sana. Itu nggak tahu tuh apaan tuh, bentuknya kayak kompo ya. Telepon dan hi-fi radio zaman dulu. Ini ada koleksi komik-komiknya Om Anton. Ternyata dia juga penggemar komik dari dulu ternyata. Dari kecil. Ini komik-komik asli Indonesia. Tuh ada proyektor film bioskop tuh. Luar biasa. Ini apa? Perintilan peninggalan sejarah film Indonesia nih. Ada tanda tangan. Selain komik ada tanda tangan juga dari teman-temannya Om Anton. Oke. Lihat di sini. Oh iya. Kamera analog ya. Kamera analog zaman dulu. Leica, Nikon. Kamera film ya.
Ini koleksi kaset. Sekarang masih ada teman-teman yang masih dengerin kaset nggak sih? Oke, sekarang coba kita ketemu langsung sama Om Antonnya, kita ngobrol-ngobrol. Ya, siang semuanya, kita hari ini ketemu dengan Om Anton Novianto. Beliau yang mengkoleksi mobil-mobil balap zaman dulu. Oke, di rumahnya di daerah Lebak Bulus ya Om ya. Ini Om Anto pertama kali inspirasinya apa Om? Mengumpulkan mobil-mobil ini Ya, ceritanya awal panjang ceritanya. sih ya. Cuman, Singkatnya. cerita singkatnya aja dulu waktu saya sempat kuliah. Saya sempat kuliah di Tokyo waktu itu ya, tapi udah lama. Nah, di dekat dormitory tempat tinggal saya itu ada museum di situ. Oke. Nah, saya suka main situ karena deket kan. Nah, di museum itu namanya History Garage ya. Di situ ada satu tempat yang mendisplay mobil-mobil rally zaman dulu gitu ya, tahun 90-an. Mobilnya tuh kebanyakan Toyota ya. Nah, cuman saya seneng aja, saya lihat nih kok keren banget gitu loh. Jadi mobil-mobil itu di display, mobil asli ya, mobil asli. Mobil balap beneran ya. Ada mobil balap, mobil rally, mobil macam-macam. Sampai mesin-mesinnya ada, terus foto-foto, ada pialanya, kadang-kadang ada baju balapnya. Jadi itu inspirasi awal lah ya, maksudnya wah ini keren nih kalau bisa di Indonesia ada kayak gini gitu. Nah, sudah kan, berapa tahun terus saya balik ke Jakarta, terus saya nggak ingat lagi tuh udah. Nah terus kemudian kita musim retro waktu itu kan, kita mulailah main-main mobil retro, zaman itu kan DX dan sebagainya. Nah ketika saya main-main mobil kan saya suka main ke bengkel, main ke tempat teman gitu. Nah saya suka sering ketemu tuh mobil-mobil bekas balap, bekas rally, tapi kondisinya jogrok. Ada jogrok, ada yang udah tinggal bodi kerangka doang, ada yang ketanam tanah, ada yang udah ketutup. Saya bilang, loh ini kalau dibikin kayak zaman yang di Jepang itu ini bagus nih. Dan saya mikir ini kan mobil bersejarah ya, dia kan mobil bersejarah, mobil yang bukan mobil sembarangan gitu. Ini kan mobil yang banyak yang build up, yang memang dibuat khusus balap. Tapi nasibnya setelah dia pensiun, ya kayak gitu ya, kasihan gitu. Nah, mulai dari situlah saya coba tuh, saya ngomong gitu kan, saya beli dan memang harganya murah kan, kondisinya ini ya abandon namanya, jogrok gitu ya. Saya beli murah, satu, saya beli dapat lagi 2, dapat 3, ya akhirnya tambah banyak. Nah, terus ya mulailah pelan-pelan saya saya restorasi, tapi ya semampu saya ya, karena kan biayanya juga terbatas, dananya juga nggak banyak, jadi ya pelan-pelan aja gitu ya sampai sekarang lah. Mulai tahun berapa Om ini mulai ngumpulin satu persatu untuk unit mobilnya ya? Mungkin dari mulai 2012, 2014 lah kira-kira. Mobil pertamanya apa Om yang diselamatin sama Om Anton Novianto? Jadi dulu itu awalnya sebenarnya belum konsentrasi juga sih. Konsentrasinya adalah mobil biasa dulu. Baru setelah berapa tahun mulailah lebih fokus ke yang motorsport, yang mobil balap ya. Tapi dulu yang pernah saya dapat itu, saya dapat Celica GT4 tahun 2012 lah kali ya, atau 2010 malah, mungkin sebelumnya lagi itu saya dapat di Kampakan. Itu mobil balap memang dia? Mobil rally dia? Toyota Celica GT4. Di Kampakan, ngejogrok, diganjel, rodanya udah nggak ada dan kacanya pecah, ya gitulah pokoknya. Dan itu mobil saya beli di rumah saya juga jogrok juga akhirnya untuk berapa tahun, karena saya nyari spare partnya juga susah ya kan. Ya udah akhirnya ngejogrok tuh, terus numpuk gitu kan. Ya baru perlahan-lahan kita coba restorasi satu. Kesulitannya paling tantangannya paling sulit apa Om selama ngumpulin ini Om? Ngumpulinnya apa restorasinya nih? Pada saat restorasinya ya? Kalau udah dapet
bahannya, kemudian restorasi, ya tentunya yang kesulitan awal pasti uang. Oke, ngumpulin ini uangnya ya. Ngumpulin uangnya, karena kan Untuk mulai ya. udah pasti nggak murah kan. Iya, betul. Ya itu terkait ya, nanti kesulitan berikutnya adalah spare part. Kemudian mekanik yang mampu mengembalikan mobil itu menjadi seperti dulu. Kalau saya kan konsepnya museum, Mas. Pengennya mobil itu balik Period korek gitu ya, Om ya. Ya, seperti zaman dulunya. Tapi kan itu nggak gampang ya. Betul. Artinya kalau mobil itu mau kita bikin jalan aja, kita ganti mesin, kita ganti pakai misalnya shock breaker baru, suspensi baru, rem baru, mungkin lebih mudah dan lebih murah. Tapi tujuan kita kan bukan itu. Tujuannya kan kita mau sebisa mungkin museum ya. Jadi ya sebisa mungkin, semampu mungkin ya balik ke zaman dulu gitu. Kalaupun belum ketemu spare partnya, ya nunggu. Ditunggu. Oke. Ya. Kalau pada saat mendapatkan mobilnya itu yang cerita paling unik apa, Om? Banyak sih ya. Jadi rata-rata saya dapat mobil itu dalam kondisi yang mengenaskan. Iya. Jogrok, bobrok, kondisi kaca pecah, interior nggak ada, kaki-kaki hilang, mesin tinggal setengah misalnya gitu. Terus ada yang udah posisi di bengkel, di ujung belakang ketumpuk-tumpuk sama Spare part lain gitu ya. ban, sama baju-baju tukang-tukang. Ada yang ketemu di halaman, udah separuh badannya masuk ke tanah. Ada yang beberapa ketemu di bengkel-bengkel di luar kota, yang ya gitulah kondisinya. Cuman ya mobil itu kan unik ya. Kalau saya kan dulu sering nonton zaman balap di Ancol, zaman sprint, zaman rally, zaman tahun 90-an, balap Ancol malah 80-an. Itu saya masih apal gitu, dengan bentuk mobil itu apal gitu. Jadi ketika kita lihat mobil jogrok, itu kadang-kadang kita lihat ini mobil apa ya? Kita lihat, terus dilihat lagi, loh kok ada roll barnya? Kita ngorong ke bawah, kok kakinya 4 wheel drive, AWD. Wah, menarik nih kan gitu. Jadi, dan yang lebih menarik lagi biasanya harganya murah kan, karena memang mobil istilahnya mobil udah abandon, udah ditinggal orang yang ya, sudah dibuang kan. Jadi ya itu aja sih senangnya. Oke. Apalagi ya? Tujuan mungkin. Ya, tujuan. Jadi, ya saya memiliki tema museum ini. Sebenarnya ada beberapa tujuan yang pengen juga saya sampaikan ke teman-teman. Tujuannya ya saya pengen menginspirasi ya kan. Pertama menginspirasi. Inspirasi itu untuk mungkin kepada teman-teman, kepada bapak-bapak, senior-senior lain yang mungkin punya akses, bahkan mungkin punya koleksi mobil-mobil balap, mobil rally yang pernah dipakai di zaman dulu ya. Itu kan merupakan sejarah ya. Itu historical motorsport ya, heritage lah ya. Kalau bisa kita lestarikan, kemudian kita tampilkan lagi, kita rawat, kita display, kita bisa tunjukkan ke teman-teman yang lain bahwa ini mobil zaman dulu begini. Siapa tahu malah ada sejarahnya, ada ceritanya. Itu sangat menurut saya sangat bermanfaat gitu ya. Jadi saya pertama menginspirasi, mengajak teman-teman bapak-bapak yang lain juga kalau bisa seperti saya, ayo. Satu. Yang kedua mungkin sebagai sarana nostalgia ya. Jadi buat teman-teman terutama senior-senior yang dulu pernah merasakan atau bahkan mungkin menonton zaman Ancol, zaman rally, ketika dia lihat mobil ini, oh ini kan dulu mobilnya si ini, oh dulu si ini, oh si bos ini, dulu pakainya begini. Jadi suasana nostalgia itu menurut saya indah ya untuk dilihat. Nah yang terakhir adalah mungkin edukasi kali ya. Jadi ini kan museum ya, walaupun museum mungkin tidak museum bener banget ya, tapi ini moga-moga bisa menjadi sarana edukasi juga buat teman-teman, terutama buat anak-anak muda, generasi milenial yang mungkin
nggak kenal sama mobil-mobil bersejarah seperti ini. Kita tunjukin nih loh mobil zaman dulu tuh kayak gini, mobil balap zaman dulu kayak gini. Dan sejarahnya Indonesia itu tahun 80-an, 90-an tuh gila banget lah kalau bicara zaman dulu ya. Mungkin para senior kita bisa lebih menceritakan ya gimana hebatnya dunia balap, dunia motorsport, rally di Indonesia zaman itu gitu ya. Dengan dewa-dewa motorsportnya zaman itu ya. Itu nggak habis cerita lah kalau itu banyak banget. Nah, ini mobil-mobil ini menjadi salah satu saksi sejarah yang bisa menjadi sarana edukasi gitu buat teman-teman anak-anak generasi muda gitu. Itu aja sih. Kalau di Inggris gitu kan ada event kayak Goodwood Festival gitu kan Om ya, yang buat ngedisplay mobil event gitu kan. Ya. Kalau di Indonesia kita apa ada rencana seperti itu Om? Kalau bayangan Om? Harapannya sih ya kalau Goodwood itu kan itu event internasional yang Udah ratusan tahun gitu ya. Sangat luar biasa lah Iya. Ya mungkin itu bisa jadi inspirasi awal ya. Artinya di Indonesia pun mobil-mobil bersejarah dalam motorsport juga masih ada sih ya. Dan itu kalau mungkin bapak-bapak senior, pimpinan-pimpinan kita melihat itu dan bisa menangkap itu menjadi suatu momen atau jadikan suatu acara juga seperti ya contohnya Goodwood itu bagus banget sih. Ya moga-moga bisa lah suatu saat seperti itu. Satu lagi Om, pesan-pesan buat teman-teman yang anak-anak muda yang baru mau mulai hobi otomotif gitu Om. Ya hobi otomotif ini menurut saya positif ya. Artinya anak-anak muda sekarang kan juga banyak yang menyukai culture otomotif mobil retro ya. Jadi tidak hanya mobil-mobil baru, tapi lebih kepada mobil-mobil tahun 90-an, tahun 80-an. Mungkin sekarang yang lagi hit kan yang 90s ya. 90s ya. Mobil tahun 90-an dibeli, kemudian dirawat, direstorasi ulang. Itu menarik sih, dan saya lihat itu positif banget ya. Artinya menyukai sesuatu yang tempo dulu, juga sejarahnya, juga siapa tahu masuk juga ke dalam dunia motorsport, bisa ikut mungkin sprint rally, mungkin balap isom, di kita ada balap atau balap retro. Itu sesuatu yang positif lah ya, daripada melakukan hal-hal yang negatif ya kan. Hobi otomotif ini menjadi salah satu pilihan alternatif hobi yang saya rasa bagus untuk generasi muda. Itu aja sih. Oke. Terima kasih banyak waktunya Om Anton Novianto. Terima kasih. Iya. Thank you. Iya, thank you. Ya, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like and subscribe, dan juga subscribe ke channelnya Om Anton Novianto.tv di YouTube dan di Instagramnya. Oke, mau gue Maesa Riwerawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Oke, bye.